tangan buat Tuhan. Amin. Jadi saya akan meng-highlight saja beberapa pesan yang tersembunyi. Saya percaya kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara pasti akan menemukan beberapa kata yang itu jadi rema. Tadi berkorban sudah disebut karena perjalanan jemput jemaat tadi, Bu Geni sama saya ngobrol tentang berkorban, bukan cari korban. Dan tadi seperti biasa memang ada satu kata tentang asumsi. Ya. Ternyata dalam keluarga pun itu ada namanya asumsi. Dan asumsi inilah benih dari perpecahan gereja. Kenapa? Karena di dalam kata asumsi selalu diawali oleh kata asu. Ya, betul. Asumsi. Berarti yang suka melempar asumsi siapa? Asu. Betul ya? Terus yang kedua, baguskan tadi Bu Sandy cerita tentang Elisa yang memberi makan, ada kata makan. Jadi mulai Rabu depan kita nanti akan mengubah, kembalikan ke makan. Jadi tidak lagi bagi ke desa-desa, tapi kita ubah ke makan, pecel. Ya. Jadi pecel cuman, karena saya belajar kalau dikasih gratis itu ternyata orang sini gengsi. Jadi bayar aja, pecel bayar tapi saya ya. Jadi kita nanti mulai Rabu depan seperti biasa di depan itu nanti jual pecel ya, tapi bayar ya, jual bayar tapi saya nih ya, oleh satu ini ya, itu ya. Jadi itu kata makan itu muncul konfirmasi. Terus yang ketiga tadi saya kaget karena waktu di depan kok minyak. Ya betul, karena beberapa hari yang lalu memang saya mendapat pesan tentang satu hal, tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu sama-sama punya minyak. Tetapi yang gadis bijaksana itu lebih repot, lebih ribet. Kenapa? Dia bawa minyak cadangan. Yang lainnya ya bawa pelita biasa. Pelita ada minyaknya ya seukuran pelita. Tetapi kalau saudara baca dan teliti Alkitab tentang kisah itu, ternyata mereka tuh ribet. 5 gadis bijaksana ini ribet. Kenapa? Dia harus bawa kayak kendi dari tanahnya isinya minyak. Dia harus nunggu mempelai datang, eteng-eteng itu, repot. Orang ngomong itu repot. Repot bawa minyak cadangan. Tetapi 5 gadis bodoh tidak mau repot. Jadi dia nggak bawa minyak cadangan. Dan Alkitab berkata dua-duanya sama-sama tidur. Dan tidur itu arti rohaninya jelek. Kamu nunggu Tuhan sampai ketiduran itu artinya jelek. Ada kairos yang bisa saja hilang, tapi dua-duanya tidur, ini yang celaka. Tapi yang membedakan adalah yang satu repot, ribet, bawa minyak, dia persiapan sendiri. Tapi yang satu mau repot. Kristen mau repot dan Kristen repot. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa minyak tadi kan. Nah, lalu tiba-tiba kita bicara satu hal. Ketika mempelai itu datang, orang yang repot itu tadi bawa minyak. Mungkin hari ini juga sama arti harinya. Mungkin hari ini Tuhan sedang persiapkan saudara untuk kehidupan doa. Minyak itu berbicara doa. Saudara dipersiapkan Tuhan untuk kehidupan doamu dibangun lagi. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Tetapi ini satu hal, ketika perempuan-perempuan gadis-gadis bijaksana ini repot bawa minyaknya, ketika Tuhan datang, maka apa yang dia persiapkan itu akan nilainya lebih mahal. Buktinya apa? 5 gadis bodoh minta minyaknya sesuatu. Beli saja, tidak boleh. Artinya apa? Tidak ternilai. Mungkin hari ini juga sama. Saudara, apa yang saudara bangun dalam hidup saudara hari ini? Mungkin saudara mikir, wah repot itu Tuhan harus begini, harus begini. Ya repot memang. Tapi ketika nanti masa krisis itu datang, apa yang kamu bangun repot itu tadi, nilainya jauh lebih tinggi. Dan itu tidak ternilai. Dan kadang yang repot, bikin kamu repot itulah yang menyelamatkan kamu nanti saat krisis. Nah, berbicara doa, tadi saya sudah ngomong, saya sudah membentuk mulai Kamis ini, nanti di
dimulai lagi doa menara gantian doanya, dimulai jam 5 sore. Untuk besok Kamis doanya di rumahnya Topik Luoro, nanti gantian ya, habis Topik nanti di Buano kalau bisa ya toh, nanti di tempatnya Butari ya toh, arahi Butari ya dan punya kasih, terus nanti dulu lagi di mana ya itu dimulai lagi. Kenapa? Saya lagi dapat pesan bahwa minyak itu harus ada. Emang repot. Kemis enak, kalau kita sudah libur itu enak ngajarnya. Pokoknya musim hujan, repot, lebih repot lagi. Oh iya, bener kan? Tapi yang saudara persiapkan hari ini, ketika habis ini nanti tahun depan krisis lebih besar akan datang, itu akan sangat menolong saudara. Dan orang mau beli itu dari saudara, nggak bisa. Jadi saudara harus persiapkan itu. Jadi ini ada value rohaninya. Dan kebetulan Bu Sandy tadi bawa minyak walaupun untuk games, tapi buat saya orang profetik itu selalu lihatnya beda. Jadi ada satu peristiwa itu harus lihatnya beda. Di balik itu apa? Dan itu pesannya sama dengan 3 hari yang lalu saya dapatkan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Repotlah sekarang supaya apa? Nanti ketika krisis datang kamu nggak repot. Kamu mau repot sekarang atau repotnya nanti? Dan kalau repotnya nanti nggak akan bisa nolong. Mending repot sekarang cari Tuhan. Doa, sing kencang, lebih kencang. Yang sebelumnya nggak kencang lagi. Itu lebih penting. Karena itu lebih bisa menolong saudara daripada cuma saudara biasa-biasa saja. Kehidupan yang di dalam pondasinya itu harus kuat. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Amin. Dan yang keempat, saya percaya satu hal. Ketika hidup saudara dipenuhi kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan, ya, saya ini kadang menanyakan kritis, lihat nggak benar mesti bengok sih. Iya, tugasku memang asuh itu tadi, ya orang gengsi, ya toh. Ya toh, penjaga. Kita berkata apa? Kita pendoa itu sebagai penjaganya Israel. Penjaga Israel itu fungsinya apa sih? Di menara jaga itu loh. Kalau zaman dulu, kalau ada musuh datang dia harus teriak kepada orang yang di dalam kerajaan untuk siap-siap. Mending yang mesti bermohon saudara, timbangannya saudara merasa santai, tiba-tiba musuh datang, hancur saudara. Tapi kita belajar satu hal, orang yang dipenuhi kasih Tuhan, orang lihat sesuatu berbeda. Tadi benar yang diomong. Jadi saya percaya nanti ke depan, saya tidak tahu, tapi saya sudah ngomong bolak-balik, tahun ini masuk tahun depan. Apa yang sudah hilang itu akan dikembalikan. Saya yakin dan percaya. Apapun bentuknya, apapun nominalnya, ya, apapun barangnya, saya percaya Tuhan kembalikan. Tujuannya apa satu hal? Untuk saudara memuliakan nama Tuhan, bukan untuk sombong. Enggak. Saya paling tidak setuju kalau orang istilahnya gini. Jangan sampai saudara apa yang Tuhan beri dalam diri saudara itu jadi kesombongan. Orang punya karunia rohani akhirnya jadi dukun rohani. Apa bedanya kalau dukun dengan yang lain? Dua orang sembuh terima duit, ya, saya tidak mau. Kemarin Pastor Andi Simon, waduh saya kaget, ya, dikiringi sama beberapa pemimpin rohani. Deloan kokomu, tak lihat, ih 10 menit. Ini yang tak bengok-bengok dari awal dicalurkan itu kayak begini. Ternyata dia pria yang sama. Jadi saya merasa bahwa Amin ternyata orang Edan. Selama ini aku pikir itu orang lain. Amin kan kayak orang Edan, soalnya bahwa Amin merasa waras. Ternyata enggak, aku enggak Edan. Kenapa? Ada orang yang sakti yang ngomongnya sama. Berarti tetap kalian yang enggak waras. Oh iya, aku yang waras juga. Karena ngomongnya dari juga gitu. Jangan jadi pendeta proposal. Jangan jadi pendeta amplop. Betul enggak? Jangan jual kekristenan dengan segala macam. Bicara mamon itu keras banget itu Pastor Andi Simon. Yang ngomong 10 menit itu yang diblok itu sudah dengerin aja. Dan itu berbicara keras kayak begitu. Saya bilang ini loh yang benar. Dan saya lega. Akhirnya saya merasa aku raitan. Gitu. Enek konconya lah yang ngomong ikan. Gitu. Tapi kan koncoku kan lebih moncer. Berarti kan ikan itu normal gitu. Dan konconya orang moncer ikan bareng kayak gitu. Jadi belajar hari-hari ini, ayo kembali lagi pada kasih yang mula-mula, tadi kasih pada Tuhan.
ngomong hablumillah, habluminanas ya. Ini sudah disebut tadi. Kamu tidak bisa ngasih sesamamu kalau kamu tidak bisa ngasih Tuhan tidak bisa kalau kamu tidak bisa ngasih yang kelihatan. Ya, konflik itu selalu ada. Tuh, makanya saya selalu ngomong di sini itu, ya toh, istilahnya gojol-gojol kan biasa lah toh. Dulur ini pada gojol-gojol kan rapopo. Saya paling baru ngomong sama Bu Deni. Nek nggone banjir iki, aku nek negur wong pating selemu tak omong rangka. Saya tidak perlu pakai sanepan. Sanepan itu untuk orang yang tidak kenal. Gitu. Kamu tidak kenal sama orang, ngomongmu mesti halus, sanepan. Kenapa? Kamu tidak kenal dia. Tapi kalau aku sama anakku sama bojoku, ya nyatu ya sanepan bareng langsung ceprot. Itu sama. Saya kalau ngomongin saudara saya, ngomongin saudara juga sama, ngomongin Pak Tri ya bodoh. Ya pokoknya ngomong langsung. Kenapa? Sudah dianggap buruk. Sing gila itu kalau sampai gojol-gojolan keluar dari kakak. Itu jenenge dilorekan, ya betul ya. Mbak Seni sampai sekarang nggak keluar dari kakak loh. Nah itu lapas. Nek sampai konflik belum tentu ke kakak gitu. Betul nggak? Iya toh. Aku ngomong terang-terangan loh. Aku pun harus ngerti berpunya semua hal isu pendeta. Saya itu konflik sama pendeta saya ketua kaum muda. Mau karpi gampang. Tanda kaum muda itu biar pakai acaranya kaum muda, pakai putih-putih. Gereja saya kan mau panti kosan. Karep ini cah nomi bendera kok ndek gak apa-apa. Itu konflik terus itu sama lah yang musuh saya ini pendeta berkarunia loh, waktu itu saya belum berkarunia, musuhnya kalau nabi, ya konflik terus sampai sekarang. Sampai akhirnya beliau nggak ada. Tapi dari situ saya belajar apa? Itu pengasah. Orang itu selalu ada persepsi itu dalam satu keluarga Allah. Itu ada yang berbeda-beda. Kamu pahamnya begini, saya pahamnya begini. Untuk merokok, aku untuk merokok. Ya biasa lah, itu kan konflik, itu kan doktrinal. Tapi, apakah kalau dengan perbedaan itu terus kamu keluar dari kakak? Ora, beda di sini. Bener nggak? Gara-gara dulurmu merokok terus buat coret ke kakak, nah itu gendeng. Dan saya pun juga membuktikan itu sampai saya baru nikah sama si ini, baru saya keluar dari kamu dan kenapa pindah ke sana. Dan selama saya di sana, ya konflik dengan pemimpin terus itu biasa Pak Lukas. Oh iya biasa. Oh dia berkarunia ya oke lah. Aku ngaku salah. Maksudnya dia bisa lihat jauh ke depan. Pendeta yang diundang, pendeta saya itu Kenadian ya, punya Kenadian, Tante Erna namanya. Saya undang pendeta tuh baik bagus wakil. Langsung saya pulang ibadah. Besok jangan diundang lagi orang itu. Jahat, wakil saya. Kok banyak api? Tanyakan ke pengurus api dari salah, tidak ada menyinggung, tidak ada. Bagus dong, alumni tangannya. Kurang sakit apa ya kan? Darahnya umci. Tapi setelah itu saya baru tahu 3 bulan kemudian dia jatuh. Dan hari itu saya mau bener tanda nabi. Itu udah bering gitu. Tapi kalau penampilan saya tidak setuju. Jadi saya setujunya ya kalau Pak Daniel kemarin pakai celana pendek tidak apa-apa. Ya, bantak itu tetap bawa ulunya akhir. Si radio ulu tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Jadi tetap kasih itu tidak meniadakan perbedaan. Jadi makanya saya punya pendapat yang ekstrim. Tuhan itu tidak setuju kita sama. Kok bisa? Iya. Kalau cewek beda, suku kita beda, cara pikir kita beda, semuanya beda. Makanya gereja itu jangan menyeragamkan. Jadi tiap Natal selalu pengadaan seragam, itu tidak alkitabiah. Terlalu kaku. Ya toh? Apalagi membebani jemaat dengan urunan, lebih tidak alkitabiah. Kenapa? Gereja itu bukan sekolah. Orang perlu seragam bertahun anyar, ya. Berapa? Lambine anyar yang artinya pancet itu jopo. Karena gereja itu bukan institusi yang kaku seperti itu. Nek punya duit, oke lah kasih yang banyak daripada dinikmati ya sudah. Berikan, tapi jangan minta urunan sama jemaat yang nggak kamu kasih.
Tapi saya baru ngobrol sama Bu Dewi, banyak jemaat itu lagi sambat sama saya, utang, bojone stroke Pak, ya, gak duit, anaknya butuh buku, butuh seragam. Saya bantu ya seikhlasnya, saya tidak kenal. Kalau dia tahu nomor saya mungkin dari media sosial kan, dia tak suruh moto gitu aja, tak kirimi berapa gitu aja sudah. Seadanya, karena saya tidak kenal. Tapi itu kenyataan terjadi loh, yang tidak disorot di panggung-panggung luar. Jemaat yang datang jalan kaki, udanan, kalau kebes. Nah, kasihnya gereja sekarang gimana? Kayak tadi saya ngomong Bu Dewi, mungkin kita harus merubah caranya. Tidak cuma KKR yang menghadirkan artis segala macam, tidak. Revival terbesar untuk menyentuh hati orang gampang. Dia butuh makan, datangi, kasih makan. Kasih makan, kasih beras. Sudah, orang yang menerima pemberian dari saudara, orang usah saudara harus khotbah, ayo tiap minggu ibadah ke gereja, sudah dia masih dengan sukarela. Kenapa? Tadi Ibu saya ngomong, ada kasih toh. Orang kalau sudah tersentuh kasih, dia pasti sukarela. Ada cinta itu mesti dia berikan segalanya, benar nggak? Ini yang sudah nikah di atas 15 tahun ada? Atau 10 tahun ada? Rasanya masih sama enggak? Dulu nih, misalnya cowok ya, itu tersinggung. Dulu, ya kalau goncengan numpak motor, wah helmnya dibuka nih ya Pak ya. Wah saya baru ini ya sih. Bener nggak? Buka anda coba dari tahu kali. Dan siapa bilang nih? Dulu kan yang pakai helmnya yang saya ini menolak kayak dikepromin nggak sih? Lo kenapa? Kasihmu sudah bukan loh, jujur Pak. Aku ngomong. Dulu namanya tak bukan nih, saya ini buka diri. Ya, benar ya Bu ya. Rasa itu sudah nggak ada. Nah, makanya itu kasih itu harus dipelihara, nggak bisa. Ya tetap kita itu gesekan terus loh, bendino, betul nggak? Bulan madu itu karena ya bulan madu ini juga berarti bulan-bulanan. Ya bulan-bulanan. Karet tawon itu maju yang bentuk itu abu kabeh ya nggak apa-apa itulah kehidupan, itu kenyataan. Saya ngomong kenyataan ya kebenaran firman orang ya orang harus coba kenyataan itu. Cuman firman Tuhan ngomong kasih itu nggak boleh beda ya, suami istri harus tetap saling mengasihi ya, walaupun suaranya banter, suaranya kos ya, yo piye wong kagum kok ya. Itu. Nah, gitu. Jadi yang penting kasih ya. Oke. Dan enggak ada lagi kuman ya. Oke. Natal seperti biasa nanti kita bikin dengan kerupuk ya. Kali ini kerupuk ya. Dulu sayur kan bingung toh. Oke, dijokok kangkunge, sing dijokok wortel oke terus digrokok di blender toh ya. Bingung. Jadi nanti kerupuk aja, jadi supaya nanti sayurnya belum jadi pasar gitu. Minimal kerupuknya dari kita gitu loh. Jadi nanti kerupuk warna-warni ya Pak ya. Kenapa? Ya sayuran, tapi jangan kayak sayuran ini. Karena biasanya sayuran yang ditinggal loh. Nah, tapi nanti katanya ada telo. Ada telo, tapi telo ini ngambil satu-satu aja ya. Nah, tapi nanti tak umumkan aja. Ya, tak percaya dia. Apa? Sisa. Dia waktu itu orang itu sisa mobil. Bingung di sana ya. Ini jadi pengennya kayak orang. Dari malah sisa itu ya. Oke. Ya, nggak ada hukuman lagi. Jadi nanti pokoknya saling memperhatikan ya. Orang yang butuh beras dan digulung beras. Tidak ngerti yo info saya ya toh. Oh ini butuh ini ya. Nanti kita boleh minggu ramban kan akeh gitu. Untuk beras kan untuk telo. Nah itu tidak apa-apa. Kita belajar sekarang hidup komunal. Kristen itu komunal. Komuni kan di GKJW Katolik kan komuni lah. Komuni kudus itu artinya komunal. Satu roti dimakan bareng. Cuman saking Kristen tambah banyak, Kristen tambah gede. Nek roti ini sih dipersatu-persatu pendeta nek kesel. Makanya dibuat kayak roti kepingan itu. Tapi sebenarnya prinsipnya adalah satu roti dipecah. Artinya apa toh? Oh, siji tibeh. Siji tibeh. Mati siji,
mati kabeh. Terus mulya siji, mulya kabeh. Kristen itu harusnya begitu. Kayak itu jenenge seneng dhewe, nek seneng meneng, nek susah bocah kayak gitu. Jaluk dijual sambat, tapi nek sentuk senenge meneng dimplok dhewe kan aja. Loh, saya pernah soalnya ada seorang jemaah tak seneni, tapi habis itu saya sudah tidak mau doakan lagi. Jadi dia bergumul utang, gitu, bisnis, minta didoakan, tak doakan terus, gitu. Terus akhirnya suatu ketika ketemu, tak tanya nih sekian bulan kemudian, iya masalah, aku mau cerita, enggak kok, aku sudah pabrik, kurang aja. Kalau itu pas susah telepon jaluk dijualin bosok wis mulya nggih pabrik kok meneng kurang aja. Berarti ras jualane kowe nang. Bukan perkara saya minta perpulangnya enggak. Tapi maksudnya kowe ngomong nek masalah sudah saya ngomong. Jadi kan jualane terus siapa? Jualane bojoke nang. Ya lho ngerti ya. Jadi kadang itu loh, jadi harus siji deh. Dalam mati siji, mati kabeh. Ojo mati siji mati dhewe gitu. Ya, jadi belajar hidup komunal. Jadi sekarang mulai memperhatikan. Dan nanti kalau acara doa, menara doa, tak kasih tahu dulu nanti siapa yang ketempatan. Ya silakan yang mau menawarkan diri silakan WA. Tapi syaratnya satu, orang usah nyepak yo popo. Tadi saya sudah ngomong sama Bu Deni, harus dibalik. Sing teko kudu sing nggawa panganan. Yang punya rumah tidak boleh menyediakan apa-apa kecuali minum. Kalau betul minum teh boleh, kopi boleh, dawet boleh, campur dulu usul kabeh ya. Ya maksudnya aqua atau teh atau kopi sudah. Paling tinggi harus kopi. Tidak boleh menyiapkan macam-macam loh. Ini syaratnya sih. Loh kenapa? Kita itu doa bukan cari makan. Tapi kenapa? Tadi saya cerita sendiri. Ngapa kok kita yang datang harus bawa makanan? Saudara kalau misalnya lebaran pergi ke dulurmu ya, bawa sesuatu enggak? Nah kalau saudara doa misalnya doa besok ke rumahnya Topik, itu kan saudara kita enggak? Doa ini saudara bawa apa? Bawa sembarang. Jadi dibalik banjir segi beda dengan gereja lain. Kalau gereja lain sing panggonan sing nyepaki sekarang dibalik. Sing teko sing nyepaki. Ya, oke ya, deal ya. Jadi yang punya nanti ketempatan doa bukti paham mana? Wes limo ya. Asalnya, tidak boleh macam-macam, ya. Tidak boleh nyepaki gorengan. Tidak, ini sing urusan ini biar urusan kita yang datang. Iya, gayo sih bawa. Soalnya apa? Kita itu golani dulu. Masalah bawa apa? Bener ya? Ya, bener. Apa ora ngomong gitu. Soalnya ya, pokoknya sedang gayo itu kan mesti bawa, gitu loh. Ning dulure mesti bawa. Dibalik ya. Jadi budaya ini harus dibalik. Nah, nanti boleh ditiru gereja-gereja. Supaya apa? Caruban ini jadi contoh gitu loh. Orang kalau liyane takutnya nanti menyusahkan yang punya rumah. Rumah itu sudah nyepaki rosok, nyepaki mobil, nyepaki tangan enggak bisa. Kita itu mau doa, bukan mau makan. Ya, urusan makanan biar kita yang datangnya. Ya, deal ya. Jadi dibalik sekarang, siapa yang ketempatan nggak usah takut, bingung, apa gupuh, suguh, nggak usah. Nggak ada. Itu budayanya diganti. Kalau di banjir rezeki, sing gupuh ben sing teko, sae teko, ya kan? Iya no, ya rasa suguh karena apa? Sing teko sing nggawa suguh. Sing penting nyepaki tempat saja. Kita butuh untuk berdoa, mendoakan rumah saudara sudah selesai. Ya, kita hanya ingin membangun kehidupan rohani kita masing-masing. Ya, oke, dan ada hubungan, ya. Oke, habis ini ada makanan macam-macam dan juga ada ikan. Semoga cukup. Bukan Ambon, tapi yang bikin bukan orang Ambon. Tombol sendiri. Oke, mari kita doa dan kita akan mendoakan Bu Dini yang besok minggu depan ya Bu. Selasa depan beliau tidak bisa bersama kita karena dia harus disuntik matanya, perawatan karena katarak dan sebagainya. Apa? Pembekaan saraf mata. Jadi beliau harus ke Surabaya ya.
Oke, mari kita doakan, mari kita balik berdiri. Kita akhiri pesta kita pada sore hari ini. Hari ini kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Engkau ajari kami untuk kami saling mengasihi, kami saling menegur dan kami juga ditegur. Tetapi kami tidak marah, kami tidak kepahitan, kami tidak kecewa, kami tidak keluar dari komunitas ini Tuhan. Tapi saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, keuangan, karir, pekerjaan, bisnis, atau terobosan apapun dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan akan menjamin kehidupan kami. Seperti janji-Mu bahwa tahun ini ke tahun yang depan, maka apa yang pernah hilang dalam kehidupan kami di tahun-tahun yang lalu, di masa yang lampau, Tuhan akan kembalikan. Kami klaim janji-Nya yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kita arahkan tangan kita kepada Bu Deni. Hari ini kami berdoa untuk Bu Deni yang di Selasa depan akan ke Surabaya. Kami berdoa untuk pembengkakan saraf mata sebelah kanan. Bahwa berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan matanya sembuh sempurna. Kalau juga pakai dokter yang akan melayani Bu Deni juga dengan kesembuhan dari Tuhan. Karena kami tahu dia hanyalah alat, tetapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Mau berkati keuangan, mau berkati transport, mau berkati orang-orang yang mendampingi beliau di Surabaya. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang hari tempat ini berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Kami percaya hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Dan biar kami melayakkan menjadi umat-Mu di bumi ini, kami saling mengasihi. Karena kami tahu dunia mengetahui bahwa kami adalah anak Allah dengan cara kami saling mengasihi. Itu adalah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke rumah masing-masing. Kau berkati kami perjalanan kami, sertai kami, dan besok jadikan kami berkat bagi setiap orang yang bertemu dengan kami. Hari ini kami perkatakan firman Tuhan, setiap orang yang bertemu dengan kami, mereka adalah orang yang beruntung karena kami membawa berkat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.